Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Hari ini kita akan membahas proteksi pada trafo distribusi, khususnya di lingkungan PT PLN Persero di Indonesia secara umumnya. Nah, di sini kita akan berfokus kepada dua pengaman lebur. Yang pertama adalah NH-fuse, proteksi di jaringan tegangan rendah atau di PHBTR. Sebagian bisa menyebutnya dengan LVC atau Low Voltage Cubicle. Ini adalah fuse link yang dipergunakan di FCO. Nah, nampaknya di sini 160 ampere, di sini 2 ampere. Nah, ini dipergunakan di PHBTR atau di jaringan tegangan rendah. Di sini dipergunakan di TM atau tegangan menengah 20 kV. Ini 220 atau 380, di sini 20 kV ya. Kalau di pasarnya. Nah, dua-duanya prinsip kerjanya sama. Pengaman lebur hanya bisa dipergunakan sekali. Jika terjadi arus lebih atau arus gangguan, dia langsung putus dan harus diganti yang material yang baru. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung rating NH-fuse yang dibutuhkan sesuai dengan daya trafo yang dipergunakan? Nah, langsung aja ya. Di sini kita ketahui dulu rumusnya adalah S sama dengan V kali I. Nah, S itu adalah daya semu, satuannya adalah VA, V adalah tegangan, S adalah daya semu, satuannya VA, V adalah tegangan, satuannya volt, kemudian I adalah arus, satuannya ampere. Nah, ini adalah rumus dasar yang akan kita pergunakan untuk menghitung rating NH-fuse ataupun fuse link itu sendiri. Nah, tegangan yang akan kita pergunakan di sini adalah tegangan bisa 1 pasa, bisa 3 pasa. 3 pasa ini adalah antar pasa dia. Nah, jadi ketika daya trafo yang kita pergunakan, contoh nih, daya trafo 25 kVA. Nah, fuse link yang dipergunakan berapa ampere, NH-fuse-nya berapa ampere. Nah, jadi 25 kVA, K itu adalah kilo, jadi kelipatannya kali 1000. Berarti S sama dengan V kali I. Ini untuk 1 pasa. Ketika dia menggunakan daya trafo yang 3 pasa, ini adalah S ya kan, daya semu 3 pasa, tegangannya adalah pasa-pasa ya kan, kemudian kali arus kali akar 3. Ini untuk 1 pasa, ini untuk 3 pasa. Konstantannya memang demikian, akar 3 atau bisa disebut dengan 1,732. Nah, jadi untuk daya trafo yang 25 kVA, kita mau mencari fuse link ini. Nah, berarti fuse link ini adalah tegangan di sisi TM atau di sisi primer, di mana di sini adalah menggunakan tegangan, kalau pasa-pasanya ya 20 kV atau 20.000 volt. Nah, kalau NH-fuse menggunakan tegangan pasa-pasa atau 380 volt. Jadi, kalau kita mencari rating fuse link trafo 25 kVA, contoh. Nah, jadi cara mencarinya adalah fuse link ini kan dalam 1 ampere, NH-fuse juga 1 ampere. Tegangannya udah jelas kita ketahui adalah 20.000 volt atau 20 kV. Nah, jadi arus sama dengan S dibagi, ya kan? Tinggal dibolak-balikkan aja nih. S dibagi tegangan kali akar 3. Nah, ini 25.000 atau 25 kVA itu kan sama dengan 25.000 VA. 25.000 VA kali tegangan kan tadi 20.000 volt. 20.000 volt kali akar 3 atau 1,732. Akar 3 pun boleh. Nah, ini V coret nih. Nah, sama-sama V coret nih kan. Tinggal ampere. Di sini kan ada VA tadi. A ini kan ampere. Nah, maka didapatkan di sini adalah
0,72 ampere. Nah, kalau fuse link kan nggak mungkin ada 0,72 ampere. Jadi fuse link yang dipergunakan itu adalah 1 ampere. Nah, begitu juga ini untuk fuse link. Begitu juga yang untuk di NH fuse-nya. Nah, ini NH fuse atau beban maksimal yang diizinkan 25 kVA. Tegangannya 380 volt. Nah, itu harus sama dengan S bagi V kali akar 3 sama dengan ini 25.000 VA. Nah, tegangan tadi 380 ya kan, 380 volt. Ini coret nih, V ini coret nih, kali ya kan, akar 3 atau 1,732. Ini dapatnya adalah 38 ampere. Nah, jadi dari perhitungan ini, pada suatu trafo 25 kVA itu fuse linknya kita mempergunakan 1 ampere atau 0,72 ampere ya, karena rating fuse link tidak ada yang 0, jadi kita pergunakan 1 ampere. Kemudian rating NH fuse-nya itu adalah 38 ampere. Nah, di lapangan mungkin tidak ada 38 ampere. Jadi kita cari rating NH fuse terdekat yaitu 35 ampere. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini berlaku untuk trafo-trafo yang ukuran dengan daya yang lain. Sebagai contoh, tadi 25 kVA. Ini saya coret sini ya. Ini fuse link, ini NH fuse. Di atas 25 adalah 50 kVA. Di atas lagi adalah 100 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA, ini ada 300 kVA, ada 400 kVA. Ini juga berlaku untuk daya-daya yang di atasnya, sama proses perhitungannya. Nah, tadi kita dapatkan untuk 25 kVA fuse link yang dipakai adalah 1 ampere. Jadi kalau perhitungan tadi kan 0,72 ampere. 0,72 ampere. NH fuse-nya 38 ampere. 38 ampere maksimum bebannya, namun rating NH fuse yang dipergunakan adalah 35 ampere. Di sini tadi hasil perhitungannya 38. 50 sama juga. Berarti 50 ya kan? Harus pada fuse link 50 kVA kan? K berarti kali 1000 ya kan, 50.000 VA dibagi 20.000 kali akar 3. Nah, hasilnya dapat itu 1,44 ampere. Silakan dicari menggunakan kalkulator. Ini untuk fuse link. Kalau untuk di NH fuse-nya 50.000 VA dibagi 380 volt ya kan, kali akar 3 sama dengan di sini didapatkan 76 ampere. Nah, di sini 1,44 ampere, di sini 76 ampere. Nah, mungkin dengan rumusnya sama, biar saya tidak mengulang-ulang, tinggal ganti aja daya di sininya, daya 25.000-nya atau daya di 50.000-nya sesuai dengan daya trafo yang tertera. Jadi kalau kita mempergunakan 100 kVA, di sini adalah 2,88, 4,61. 200 kVA kita menggunakan 5,77. Berarti nanti bisa dipakai jadi 6 ampere ini ya. Di sini 250 kVA 7,21. Di sini 8,66. Di sini 11,5. NH fuse gitu juga dengan mempergunakan standar tegangan 380 ya. Di sini 151, 243, 303, 379, 455, 607. Nah, di sini adalah hasil perhitungan fuse link maksimum ya yang diizinkan. Jadi kalau di sini ada 1,44 ya kan, jadi kita bisa mempergunakan pakai 2 ampere.
bisa di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan real beban daya trafo yang ada pada saat itu. Kalau di sini 2,88 bisa kita pakai menjadi 3 ampere. Di sini 4,6 bisa jadi 5 ampere, atau kita pakai tangga di atasnya pun juga bisa. Kalau di sini 7,21 pakai 7 ampere pun boleh. Intinya ini maksimum ya. Maksimum dalam artian di bawah ini boleh. Tapi kalau di atas ini tidak disarankan, karena jika terjadi beban berlebih arus yang melebihi rating, in-fuse-nya belum ataupun fuselingnya belum putus. Nah, ini untuk di sisi JTR atau di PHBTR, ini untuk di sisi TM atau tegangan menengah. Nah, ini kita hari ini hanya berfokus kepada rating in-fuse dan rating fuseling saja. Kemudian, nah, untuk kembali kepada in-fuse tadi, di sini kan ada in-fuse ya, NT di sini 160 ampere. Nah, ini 160 ampere sebagai contoh. Jadi tadi misalnya nih 100 kVA, maksimum beban yang diizinkan kan 151 ampere. Nah, kalau mau pakai in-fuse, maksimum yang bisa kita pergunakan itu adalah 160 ampere. Di bawah 160 ampere ada 125 ampere, 110 ampere, 100 ampere, 80. Nah, intinya fuseling ini atau in-fuse ini tidak wajib kita samakan dengan standar ini. Dia tetap menyesuaikan sama kondisi real beban trafo, namun ini adalah maksimum pembatas ataupun pelebur yang diizinkan. Jika in-fuse putus ataupun sudah tidak bisa digunakan lagi, di sini akan muncul plat di sini. Plat tongkat kecil ini akan muncul dia keluar. Tandanya ini sudah putus dan tidak bisa dipergunakan lagi. Kalau fuseling, nah ini fuseling ini dipakai di dalam trafo nih. Nah, di sini nampak 6 ampere tipe K dia. 6 ampere di sini juga ada. Tuh. 6 ampere. Di sini tipe K 2 ampere, di sini nampak juga nih 2 ampere. Nah, oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi elektrisian semua, dan semoga pesan ini dapat menyampaikan informasi ataupun pengetahuan terkait rating fuseling dan rating in-fuse yang dipergunakan sesuai dengan daya trafo yang dipergunakan. Jadi tidak direkomendasikan mempergunakan fuseling atau rating in-fuse melebihi dari daya trafonya, karena nanti akan berakibat gangguan kepada si trafonya itu sendiri. Oke, demikian, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.